Swastiastu. Halo pemirsa Bali TV, apa kabar Anda? Senang sekali kembali ada saya Putu Ayu Susanti yang dapat menjumpai Anda di program acara Harmoni Bali. Sebuah program acara yang menyajikan informasi pelayanan, informasi atau pelayanan kesehatan untuk Anda. Jadi pada hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan menemani Anda. Dan pastinya saya tidak sendiri, selama kurang lebih 4 segmen. Hari ini saya didampingi oleh Dr. Igusti Ngurah Sastradi SPKJ. Kita sapa dulu beliau dan lebih akrabnya kita sapa dengan Dr. Sas. Om Swastiastu, Dokter. Om Swastiastu. Iya, apa kabar Dok? Baik. Iya, terima kasih Dokter kehadirannya sore hari ini di acara Harmoni Bali. Tentunya pemirsa, kita akan mengangkat tema dengan Dr. Sas mengenai mencegah perceraian dalam rumah tangga. Benar ya Dokter? Ya. Wow, ini topik kali ini pemirsa di tengah maraknya kasus di luaran sana. Kalau kita orang-orang biasa kan tidak terlalu terekspos ya Dok. Tapi kalau para artis-artis yang ada di luar sana ya Dokter, kalau ada sedikit masalah atau kisruh di rumah tangganya, terutama masalah KDRT, pasti disiarkan booming tuh ya Dokter ya. Iya, tambah ngetop lagi. Iya, tambah ngetop nih KDRT. Nah, mencegah perceraian dalam rumah tangga Dokter, kenapa kita sore hari ini mengangkat tema ini? Silakan Dokter Sas. Baik. Dari pengalaman saya menangani orang-orang yang membutuhkan pertolongan di bidang kesehatan mental, ternyata banyak sekali yang ada kaitannya sejak masa kecil, masa remaja, dan seterusnya. Itu ada kaitannya dengan kondisi yang dialami oleh kedua orang tuanya. Baik. Jadi sejak dia ingat sebagai anak misalnya, dia sudah lihat gimana kadang-kadang hal-hal yang mengerikan dilihat di depan di depan matanya sehari-hari. Kadang itu diingat sepenuhnya, kadang tidak. Misalnya kekerasan ayahnya memukuli ibunya, seperti itu. Potongan-potongan cerita itu kadang dalam setiap pasien kontrol itu kadang tidak semuanya to the point ya kelihatan, tetapi muncul dari gangguan-gangguan yang dia alami, baik itu gangguan dia menderita selama ini, tidak pernah merasakan senang, tidak pernah merasakan bahagia, maupun ya kemudian menjalani kehidupan selanjutnya dalam masa-masa remaja itu dia entah gimana perubahan moodnya sering terjadi berubah-ubah gitu. Jadi hal-hal ini ternyata berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang dia saksikan sendiri sejak kecil maupun di masa-masa berikutnya. Terutama anak-anak yang di bawah umur 12 tahun, itu sangat membekas. Jadi kejadian-kejadian yang sering kelihatannya itu kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi hal-hal yang sering itu adalah percekcokan ya, perselisihan yang terus-menerus gitu ya. Nah, apapun itu yang jelas itu mempengaruhi hubungan antara suami dan istri. Kemudian selanjutnya yang menjadi korban ujung-ujungnya, apakah itu berujung perceraian, apakah itu belum perceraian, tetapi gonjang-ganjing itu sudah mempengaruhi memori anak nantinya. Jadi yang jelas, kalaupun terjadi perceraian, tidak ada yang diuntungkan sebenarnya. Adalah anak-anaknya yang kemudian akan kebingungan ya, kebingungan untuk pegangan yang akan dilanjutkan, apapun pengambilan keputusannya dia sebagai seorang remaja, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri nantinya kalau dia akan berumah tangga, ini sangat dipengaruhi gitu. Nah, kelihatannya kasus perceraian rumah tangga ini bukannya menurun ya dari tahun ke tahun, tetapi data yang terakhir dari Biro Pusat Statistik itu 447.000 sekian ya di tahun 2021. Kalau di tahun sebelumnya 2020 itu 340-an. Nah, jadi sekian persen. Jadi yang jelas tidak pernah turun. Tidak pernah turun ya? Tidak pernah turun. Jadi mungkin turun rata kemudian meningkat lagi. Ini mempengaruhi kesehatan mental pada anak berikutnya. Jadi mempengaruhi bagaimana kualitas generasi selanjutnya. Baik, ternyata anak itu bisa mengcopy paste apa yang dilihatnya
kepada kedua orang tuanya. Seperti itu ya dokter ya. Akankah mungkin dokter, apa yang dialami orang tuanya si anak itu juga mengcopy paste akan terjadi kepada dirinya untuk kedepannya, dok? Iya, jelas itu karena mempengaruhi memori anak ya. Anak itu sejak masih bayi dia menyerap seperti spons ya. Dia menyerap semuanya, apa yang dilihat, didengar, disentuh, dirasakan itu. Kemudian dengan tambah umur dia akan mengkonstruksinya sesuai dengan persepsinya. Jadi kalau orang tua itu tidak akur, tidak satu pandangan, tidak dalam satu cara ya untuk membesarkan anak, ini sangat mempengaruhi. Jadi copy paste itu apakah dipengaruhi lebih dominan dari ibunya atau lebih dominan dari ayahnya. Kalau ini dua-duanya dominasi kedua orang tuanya itu pas ya, saling melengkapi. Nah itu apa yang diwariskan itu adalah apa yang dilihat, didengar. Tidak seluruhnya berupa nasihat yang akan diikuti oleh anak itu ya. Jadi apa kata-kata enggak, tetapi apa yang dirasakan, didengar, anak itu sebenarnya polos sekali. Itu. Ya, seperti kertas yang masih kosong ya dokter ya. Sekarang bagaimana kita menulis begitu? Tidak seperti kertas yang masih kosong sebenarnya. Ini lanjutan dari 9 bulan di dalam kandungan ibu. Oh, baik. Jadi ketika sudah menikah kemudian hamil, ya. Orang tua ibu sebagai calon orang tua itu 9 bulan itu sangat menentukan perasaan orang tua, perasaan ibu selama 9 bulan itu. Apakah dia merasakan nyaman, merasakan penuh kebahagiaan, disayangi oleh suaminya, disayangi oleh lingkungannya, diperhatikan semuanya. Kesehatan mental ibu selama 9 bulan ini mempengaruhi kesehatan bayi yang lahir. Jadi modalitas anak yang baru lahir itu dia sudah mempunyai keunikan sendiri. Jadi tidak persis kertas putih. Dia mempunyai satu kecenderungan temperamen tertentu. Temperamen tidak berarti gampang emosi, tidak. Satu kecenderungan untuk merespon lingkungannya, keunikannya. Nah, kemudian pemolesan kemudian itu sampai dengan dia remaja, sampai dia umur dewasa, itu ditentukan oleh fase berikutnya. Baik, dokter. Kembali lagi untuk mencegah perceraian dalam rumah tangga. Biasanya pencetus apa yang menyebabkan hingga terjadinya perceraian dalam rumah tangga selama ini yang pasien-pasien yang pernah dokter tangani, dok? Iya, kalau saya buat lebih simpel sebenarnya, kalau bicara sekarang mencegah ya. Jadi sebelum menikah sebenarnya kita sudah persiapkan. Jadi ada 3 tahapan. Tahap waktu masa pacaran, itu kan PDKT istilahnya sekarang ya, penjajakan. Dalam penjajakan itu tidak cukup hanya waktunya misalnya 6 bulan, 1 tahun, ada yang sampai 7 tahun pacaran. Apakah itu menunjukkan akan siap menjadi orang tua yang harmonis nantinya? Belum tentu juga. Belum tentu. Tapi yang jelas dalam penjajakan itu adalah berusaha untuk saling mengenali satu sama lain, ya, mengerti latar belakangnya dan akhirnya apakah motif awalnya itu adalah dari mata turun ke hati ya, dari cinta ya, ataupun motif lainnya kan banyak juga ya. Tetapi makin tulus jatuh cintanya itu bukan hanya semata-mata karena fisik saja, penampilan seksual aja, tetapi keseluruhannya. Jadi persiapannya untuk saling mengenali itu adalah untuk seberapa cocok nantinya untuk masuk ke jenjang berikutnya, yang dimana itu fase pernikahan ya. Jadi misalnya mengenali apakah kau punya kebiasaan misalnya berjudi misalnya, yang kalau memang itu tidak cocok kenapa harus dilanjutkan begitu ya, bukan sekedar coba. Jadi antara cinta dan logika dan ketulusan itu harus seimbang, tidak cinta membabi buta ya. Dari situ sudah persiapan penjajakan itu bukan hanya nanti nikah itu adalah hanya laki dan perempuan aja, yang laki dari keluarga laki, yang perempuan dari keluarga perempuan. Kalau di Bali istilahnya kan muwarang ya. Jadi muwarang ini sudah mempersiapkan menikah antara laki perempuan dan juga mendekatkan satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Muwarang ini adalah konsepnya mempertaruhkan ya yang terbaik, itu sama-sama mempertaruhkan yang terbaik, menjaga itu. Jadi pendekatannya itu sudah dari sana. Baik. Ya, jadi secara keseluruhan
mampu mengenali di sini intinya adalah mampukah berempati satu sama lain dari pasangannya. Jadi kalau misalnya cinta buta, ya kalau nanti sudah manisnya sudah hilang, tinggal pahit-pahitnya aja, mulai muncul pertengkaran. Jadi sebelum itu sudah mempersiapkan diri. Jadi mempersiapkan diri inilah, apakah itu 6 bulan, 1 tahun, tidak masalah ya. Tetapi begitu lebih cepat memahami, kemudian fase pernikahan adalah untuk membuat komitmen di situ. Jadi komitmennya adalah bersedia menerima sebagaimana adanya, bahwa yang sempurna tidak ada, tetapi paling tidak semuanya sudah mempersiapkan diri dengan segala keunikannya, kelebihan maupun kekurangannya. Disitulah nanti saling melengkapi. Jadi saling menerima apa adanya. Kemudian ini tidak berhenti, begitu sudah menyatakan tekad saling menerima, komitmen akan memupuk kemudian setelah berumah tangga. Kemampuan untuk memupuk ini adalah kemampuan empati yang sudah sejak pacaran itu. Jadi mampu belajar untuk mengenali satu sama lain. Tidak habis-habisnya itu. Sampai terakhir, sampai tua itu tidak akan habis-habisnya untuk belajar memahami. Jika kemampuan untuk berempati ini kurang, nah disitulah bibit-bibitnya nanti. Segala sesuatunya ketika manis-manisnya sudah hilang gitu ya. Nah, makanya di tradisi di Bali waktu nikah itu kan ciri khasnya apa? Bawa tebu ya. Iya, itu dok. Tebu khas itu ya. Kalau pernikahan pasti udah dipasang tebu. Artinya di sini ada simboliknya. Kita selalu diingatkan dari awal komitmen itu menjaga kekokohan itu seperti kerasnya tebu kokoh gitu ya. Tetapi bahwa manisnya tebu itu tidak manis terus kan. Ada buku-bukunya. Jadi fase-fase kehidupan itu akan mengalami ruas-ruas kayak gitu. Siapkah nanti untuk menjalani komitmen selanjutnya itu, perjalanan hidup selanjutnya, selain untuk meneruskan keturunan, mempersiapkan generasi selanjutnya, tanggung jawabnya itu ya. Jadi belajar mengenali diri sendiri, memahami diri sendiri. Ya. Belajar memahami diri ini tidak habis-habisnya. Disinilah memahami diri ini karena kita tidak komplit ya. Ya sebagai ya seorang, kita membutuhkan pasangan ya. Nah dari segi biologis ini dibutuhkan ya untuk melengkapi. Tetapi dari segi karakter dan lain sebagainya banyak kekurangan tentu kedua belah pihak. Benar, nanti kita akan kupas lagi ya dokter ya, kedua belah pihak ini ada kekurangan, tetapi bagaimana kita menyatukan kekurangan tersebut hingga terjadi sebuah hubungan pernikahan yang harmonis dan langgeng ya dokter ya. Iya, pemirsa, menarik sekali perbincangan kita dengan Dokter Sas. Tentunya kita akan kembali sesaat lagi di segmen kedua untuk Anda. Baik pemirsa Bali TV, di segmen yang kedua masih di program acara Harmoni Bali, dan di segmen kedua kali ini sampai di segmen terakhir nanti telah bergabung juga dengan kita sapa dulu Dr. Ana Agung Eka Swastika SPKJ, atau lebih dekat kita sapa dengan Dr. Agung. Om Swastiastu Dr. Agung. Iya, terima kasih dokter sudah bergabung bersama kita di program acara Harmoni Bali bersama Dr. Sastra di SPKJ juga. Kita masih berbincang seputar mencegah perceraian dalam rumah tangga. Karena kalau kita tahu di Bali itu sebisa mungkin bagaimanapun caranya atau apapun konflik yang kita hadapi, kita harus tetap teguh mempertahankan rumah tangga kita. Begitu ya dok ya, kalau orang di Bali ya. Kebanyakan ya. Kita sambung lagi dok perbincangan kita, di mana kedua orang itu memang harus ada kekurangan, perbedaan, bagaimana menyatukan ini biar match dan rumah tangga beliau berjalan harmonis sampai kalau Balinya bilang sih sekayang-kayang kenten ya dok ya. Kita sambung dokter sebelum saya ke Dokter Agung. Silahkan. Tergantung individu masing-masing. Kalau yang suka tantangan tentu akan apapun perbedaannya, makin besar perbedaannya akan siap gitu ya. Jadi tidak harus mengurangi perbedaan, tetapi mau tidak mau perbedaan latar belakang itu tetap saja ada. Karena keunikan tiap orang, jangankan
dari keluarga yang jauh berbeda, apalagi misalnya suku, agama dan lain sebagainya. Dari satu saudara aja itu karena dari tumbuh kembang di dalam kandungan itu dan keadaan mental si ibu selama mengandung itu yang membedakan keunikan tiap orang. Jadi bersaudara aja sudah berbeda. Jadi kita siap dengan perbedaan ini. Tetapi kita tidak semuanya akan lihat perbedaannya saja, dari mana kesamaannya. Nah, satu lagi tradisi di Bali ini ada konsep bahwa menikah itu adalah karena jatuh karma. Jatuh karma itu artinya bahwa semuanya membawa masing-masing satu rekam jejak, ya. Karena secara genetik dia mempunyai satu warisan tertentu yang sudah dia bawa, ya. Kemudian ini akan dikembangkan sesuai dengan perkembangannya 9 bulan dalam kandungan, kemudian masa kecil sampai dengan masa remajanya, itu secara epigenetik itu dikembangkan kekhususannya. Nah, itulah di situ saling mengenali, saling memahami. Rekam jejak ini entah karena apa, akhirnya dengan segala taran, kadang di sini pacaran putus, di sini pacaran putus, akhirnya kok ketemu. Nah, itu istilahnya karena diberikan apa namanya jalan oleh sesuatu dari alam semesta, akhirnya ketemu. Itu intinya dari jatuh karma. Kita membawa rekam jejak yang kita lanjutkan. Kita mengenal diri sendiri, memahami diri sendiri, sambil juga kita dengan pasangan nantinya mengenali pasangan kita, supaya kita memberikan kesempatan kepada pasangan kita untuk dia bertumbuh menjadi dirinya sendiri, dan diri sendiri juga belajar memahami diri. Jadi dengan disitulah kita belajar berempati namanya. Berempati itu kita mendudukkan posisi kita merasakan misalnya pasangan kita sedih atau marah, tapi kita jangan menjudge-nya, melabelnya, melihat salahnya. Tetapi kita melihat sebagaimana adanya, dan tentu kita memposisikan bagaimanapun bukan menang kalah pendekatannya, tetapi kita melihat dari bagaimana kalau kita menjadi dia, posisi kita, ya, itu namanya kemampuan kita berempati. Kemampuan berempati ini dilatih oleh orang tua kita sebelumnya. Baik, dari kecil. Dari kecil dipersiapkan, jadi tidak ujug-ujug begitu ya. Nah, ini dah sehingga kalau kita mempersiapkan apapun tantangan yang sebelumnya yang belum finish, belum selesai, sebaiknya sebelum nikah itu kita mendapat terapi, ya. Bukan berarti kita sakit udah diobati, bukan, ya. Tapi ada baiknya sebelum nikah itu ada konseling, ya. Konseling pranikah. Dengan demikian di situ baru tahu, saya nikah aja dulu, Dok. Ya karena semangat ya. Yang penting merdeka begitu ya. Saya baru tahu nih, pemirsa, sebelum nikah itu harus ada konseling. Lanjut, Nah, Dokter. kira-kira seperti itulah. Mempersiapkan, sehingga mencegah namanya, dari segi mencegah, bukan mengobati setelah terjadi kebakaran baru gitu. Ya. Baik, nah itu penjelasan tadi dari Dokter Sastradi. Kita langsung ke Dokter Agung yang baru saja bergabung dengan kita pemirsa Bali TV. Nah dokter, tadi kita di segmen yang pertama sudah lumayan banyak berbincang dengan Dokter Sas terkait dengan mencegah perceraian dalam rumah tangga. Ternyata nih dokter, sebelum kita menjajak ke berumah tangga, ada hal-hal yang perlu kita persiapkan dulu. Ini jujur saja dok, saya sendiri pun kalau nikah ya udah nikah aja, setelah pacaran oke, komitmen nikah ya nikah aja. Ternyata ada persiapannya yang sebenarnya kita harus benar-benar lakukan secara matang agar menghindari hal-hal atau case yang tidak diinginkan ke depannya. Ada konseling juga ya ternyata tadi ya dokternya. Nah, Dokter Agung, bagaimana dokter menanggapi tentang hal ini, termasuk juga masalah tema kita untuk mencegah perceraian dalam rumah tangga ini? Silakan dokter. Ya, berarti persiapan sebelum penjajakan gitu ya. Baik, sebenarnya sebelum penjajakan itu kita sebaiknya ya bertemu dulu, penyesuaian dulu ya. Kira-kira pacaran lah dulu ya. Setelah itu, setelah pacaran baru kita melihat apa sih kepribadiannya orang ini ya. Pola asuhnya kayak apa ya. Terus mungkin genetik atau turunannya ada enggak gitu ya. Mungkin ya. Setelah itu mungkin sosialnya gimana di lingkungan tersebut gitu. Itu dijalani ya, lama-lama nanti akan terbentuk ya mungkin penyesuaian antara satu dengan pacaran tersebut ya. Artinya nanti akan
semacam ada kesesuaian antara pasangan tersebut. Demikian. Oke, Dokter Agung, bagaimana dokter menanggapi seumpama ini dokter mempunyai pasien, seumpama ya dokter, mereka ingin sekali menuju ke jenjang pernikahan, ini udah siap semua dok, udah foto udah siap, lokasi udah siap, orang tua udah oke, tetapi mereka sering sekali bertikai atau sering sekali ternyata menemukan hal-hal yang tidak pas, sering sekali terjadi pertengkaran, mereka juga agak ragu-ragu nih melangkah, yakin nggak aku nikah? Nanti kalau saya menikah, apakah nanti tidak putus di tengah jalan? Karena nikah ini kan bukan sesuatu yang main-main ya dokter, bukan hanya antara aku dan kamu, tetapi ada keluarga-keluarga kita juga yang kita turut libatkan di sini dan akan menjadi keluarga yang besar. Seperti apa dokter? Silahkan. Ya, kalau kita melangkah ke arah ke pikiran negatif, tentunya harus ada antisipasi. Ya, antisipasinya seperti yang saya sampaikan tadi, memang penyesuaian dulu. Ya, di sana kita mencari kecocokan apa yang akan kita dapatkan dari pasangan tersebut. Ya, seandainya memang sudah terjadi, ya preweddingnya sudah disiapkan semua, ternyata di sana batal, ya hal tersebut juga harus siap kita hadapi. Ya, hal tersebut akan terjadi pada setiap orang, bukan hanya pada pasangan tersebut, tapi setiap orang pun bisa akan mengalami hal tersebut. Jadi kesiapan diri itu sangat penting pada status yang akan dilaksanakan tersebut. Baik, nah dokter, kembali ke dokter Sastradi sebelum kita break iklan. Berbicara tentang persiapan nih sebelum terjadi pernikahan ya dokter ya, berbicara tentang persiapan untuk pernikahan. Andai kata terjadi hal yang sangat-sangat tidak diinginkan, semua persiapan sudah oke dilakukan, ternyata ini batal dilakukan dokter karena suatu dan lain hal, suatu case dan lain hal. Intinya kecocokan dari kedua belah pihak tidak pas ya dokter ya, akhirnya memutuskan untuk kita batal nikah. Persiapan mental apa yang sebaiknya dibangun oleh kedua orang ini dokter, pasangan ini, sehingga tidak menjadi sebuah trauma ke depannya, sehingga mereka tidak mau membangun atau membina hubungan rumah tangga dengan orang lain nantinya. Bagaimana dok? Ya, tentu kedua hal ini ada beberapa kejadian ya yang menyebabkan itu batalnya, tidak ujug-ujug juga batal ya. Atau dokter pernah ada pasien seperti itu kah? Ya, andai kata dari pihak keluarga ini kadang-kadang itu belum sepenuhnya diperkenalkan, tetapi kemudian baru ada pertentangan yang akhirnya satu pihak itu ternyata katakanlah menjegal ya, atau menghalangi atau membuat jangan gitu ya. Anaknya bagaimana? Kadang menjadi serba salah. Memang ini guncangan ini harus ditangani kemudian setelah itu karena gagal pernikahan itu. Tapi dari sisi lain yang tadi saya katakan jatuh karma, artinya siap menerima bahwa bukan jodohnya kan gitu, bukan jatuh karma, sehingga ini apapun tantangannya kemudian bahwa nanti bisa dilewati. Ada yang kadang juga ya walaupun jarang ya sudah dipersiapkan dengan rupa, ada saja hal-hal yang membuat ya. Nah itu mungkin sudah menjadi drama sinetron gitu ya. Saya kira tidak banyak yang begitu. Tetapi yang jelas bagaimana setelah pernikahan ini untuk seterusnya memupuk pernikahan itu yang lebih penting lagi. Iya, benar sekali. Nah, kita jeda dulu ya dokter ya, nampaknya ada iklan. Kita tahan dulu dokter Sas, dokter Agung. Ya pemirsa, karena masih mempunyai 2 segmen untuk Anda di segmen yang ketiga dan segmen yang terakhir nanti masih kita membahas seputar tema mencegah perceraian dalam rumah tangga. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa Bali TV di segmen yang ketiga di program acara Harmoni Bali masih bersama Dr. Sas, masih bersama Dr. Agung di sebelah kiri saya yang siap membahas atau melanjutkan pembahasan topik kita terkait mencegah perceraian dalam rumah tangga. Nah, langsung kita ke Dr. Agung dulu sebelum nanti kembali ke Dr. Sas. Pemirsa, tadi kita sudah dijelaskan di segmen pertama dan segmen yang kedua terkait bagaimana persiapan pernikahan, bagaimana hal-hal yang tentunya harus diselaraskan dengan pasangan kita sehingga hubungan kita atau hubungan pernikahan kita bisa langgeng untuk sampai akhir hayat nanti. Nah,
untuk masalah mencegah perceraian dalam rumah tangga. Nah, bagaimana case-case atau apa hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau orang yang sudah berumah tangga, Dokter Agung, sehingga perceraian ini bisa ditekan atau bahkan kalau bisa ditiadakan? Karena Dokter Sas tadi mengatakan, wah, angka perceraian ini kasusnya naik ya dokter ya, tidak kunjung turun. Walaupun sekarang alat komunikasi serba canggih ya dokter ya, apa-apa kita bisa searching, apa-apa semua bisa ada di tangannya kita ya dokter ya, tinggal klik-klik-klik semua kita bisa tahu informasinya. Tetapi kita kira dengan teknologi yang maju atau kemajuan zaman seperti sekarang mencegah atau meniadakan angka perceraian, ternyata tidak juga ya dokter ya, masih saja ada kasus rumah tangga yang bermasalah sehingga terjadinya perceraian. Silakan dokter, bagaimana case untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi? Ya, baik. Untuk mencegah hal tersebut tadi beberapa sudah saya sampaikan, tetapi pada intinya komunikasi yang terpenting. Ya, komunikasi yang terjalin sangat erat itu akan mempengaruhi kondisi daya emosi masing-masing pasangan. Nah, setelah kita berkomunikasi, di sana kita harus menerapkan juga kesabaran, ya, karena masing-masing individu, masing-masing orang punya keunikan tersendiri. Tadi udah jelas sama Dokter Sas bahwa keunikan masing-masing orang itu sangat berbeda, walaupun dia sudah kakak beradik ataupun dia juga saudara kandung, ya di sana pasti ada perbedaan, ya. Itu yang perlu diterapkan masing-masing orang, ya. Selain itu juga perlu keikhlasan hati, ya. Di sana perlu kita ketahui bahwa apapun yang terjadi nanti pasti ada hasil dan juga pasti ada yang membuat kita merasa ada semacam pembelajaran di sana nanti. Itu yang perlu dijalankan atau konsep itu perlu dijalankan di masing-masing keluarga. Oke, baik dokter. Bagaimana dengan peran keluarga atau orang di samping-samping suami istri tersebut, kakak ipar, orang tua, mertua dalam hal ini dokter? Ya, itu termasuk dari faktor sosial ya, sosial lingkungan. Itu memang dalam kita dari psikiater memang melihat hal tersebut sangat berpengaruh, ya. Kalau memang hal tersebut terjadi pada rumah tangga kita, berarti kita juga harus berpikir bahwa bukan saya saja yang akan mengalami hal tersebut, tapi orang lain juga akan mengalami. Nah, di sana perlu penerapan diri. Tadi sudah dijelaskan bahwa kesabaran itu sangat penting dan juga rasa ikhlas. Nanti kita berkomunikasi di sana dari masing-masing keluarga atau mungkin rasa emosi itu diturunkan sedikit, ya. Di sana setidaknya kita bisa berpikir jernih ke depannya, maka hal tersebut atau mungkin perceraian itu tidak akan terjadi mungkin. Baik. Ya. Emosi turunkan sedikit ya, Iya. dok, ego turunkan sedikit, Iya. atau hilangkan ya dokter ya. Nah dokter Sas, ada yang mau ditambahkan dokter? Bagaimana peran keluarga di samping atau orang-orang di sekitar mereka-mereka yang mempunyai masalah dalam hal perceraian ini dok, atau nyaris bercerai dokter? Kakak ipar, orang tua, mertua, karena biasanya kalau kita ibu-ibu nih dok kumpul-kumpul lah nyeritain dah dok bagaimana orang tua saya, mertua saya, kakak ipar saya, ya asungkara dapat yang baik-baik aja ya dokter ya, sampai hubungannya langgeng, atau bahkan pemicu keluarga di samping itu menjadi rasa tidak baik akan karena diri sendirinya tidak baik juga, jadi berefek orang lain pun tidak baik juga terhadap kita. Nah, bagaimana dokter menanggapi hal ini dokter? Ya, untuk kedua pasangan ini sebaiknya hal-hal yang menyangkut di dalam rumah tangga itu diutamakan dulu, diselesaikan berdua ya. Berdua, oh baik. Jadi ini itu tips loh pemirsa. hal yang mendasar itu. Privasi untuk berdua itu, kalau itu menjadi kesepakatan untuk dirawat dan dipupuk, itu memang harus dipertahankan. Kemudian yang serumah dengan kemungkinan ya Keluarga besar ya. keluarga besar itu ya, apakah tidak satu dapur tetapi dalam satu lingkungan, kadang-kadang ini juga mempengaruhi. Nah, bagaimana menanggapi ini selalu menjadi diskusi perbincangan ya. Baik. Jangan setelah ada masalah baru misalnya suami akhirnya diem aja, cuek aja misalnya, padahal istri sudah merasa tertekan, lama-lama
diomongin di belakang gitu ya, pergunjingan begitu. Nah, hal-hal itu bagaimana menyikapinya? Tentu ini juga berdua untuk melihatnya. Kemudian yang paling dekat itu kan misalnya mertua. Di sini juga anak sudah berumah tangga, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Kalaupun misalnya tidak setuju apa itu sikap-sikap kebiasaan dari menantunya, tetapi jangan menegur langsung ke menantunya, itu akan menambah runyam ya. Oh, baik. Tetapi yang ada hubungan darah, yang anak sendiri kan sudah biasa ya. Nah itu sampaikan dulu permasalahannya gimana, dibahas gitu ya. Jadi jangan mencampuri itu gitu loh, sehingga jadi kacau misalnya itu. Jadi intinya dua belah pihak ini memegang dulu kesepakatan itu, memperhatikan segala perubahan ekspresi wajah, kecapean ketika baru pulang misalnya. Hal-hal kecil itu yang sering perlu dirawat ya. Kadang kan kalau misalnya suami dari sejak masa mudanya dia memang satu-satunya anak laki yang terlalu dilindungi, terlalu dibiarkan begitu ya. Akhirnya dia mengembangkan kebiasaan terlalu cuek ya. Apapun yang terjadi, istrinya capek misalnya, tapi dia cuek aja, menganggap itu tidak masalah. Nah, hal ini kan membawa kebiasaannya masing-masing ya. Nah, ini itu didiskusikan dalam waktu makan misalnya bersama anak-anak. Hal-hal yang kecil itu seperti tadi ya, dikomunikasikan, tapi bukan dipertentangkan melihat kesalahannya, tetapi dilihat sebagai suatu hal masalah yang bersama. Mulailah dari hal-hal kecil, ketika istri datang misalnya menyapa, atau suami datang menyapa, tapi jangan baru datang misalnya kenapa, pertanyaannya begitu ya. Baik. Kenapa kok begini? Nah, itu kan sudah ada menyalahkan. Misalnya ya tunda dulu pertanyaan seperti itu ya. Kalaupun ada hal-hal yang setuju enggak di apa yang dipendam gitu ya. Dok ya. Iya. Tapi biarkan dulu suami duduk misalnya, buka sepatunya, disediakan air. Nah, hal-hal begitu kan hal-hal kecil ya, dirawat. Suami juga begitu, memahami kebiasaan-kebiasaan istri dalam hal kecewa, sedih itu hal yang sering harus dibaca dan dilihat, dipahami dari sisi istri, jangan dari sisi pandangan sendiri. Nah, dalam hal ini jangan keluarga dari masing-masing ikut nimbrung ngompori. Itu dia dong. Gitu. Jadi seperti itulah. Baik. Termasuk juga menyediakan gimmick kecil ya, atau ya jangan lupa hari ulang tahunnya tanggal berapa, buat dirayakan secara unik ya, secara unik dan asik gitu ya. Tidak perlu mahal ya, unik dan asik gitu. Nah, hal ini yang memupuk. Kemudian misalnya setelah tambah umur, ini mulai sakit, jangan melihat hal itu yang baik-baiknya aja. Kebiasaan jelek itu kan mulai kelihatan. Tapi jujur menunjukkan kesalahan itu ya tidak elok gitu. Nah, jadi hal-hal kecil itu yang perlu dipupuk. Oke, apakah itu merupakan salah satu jalan atau merupakan komunikasi yang cukup baik dokter anggap untuk mempertahankan rumah tangga langgeng, dokter? Memberikan gimmick, memberikan perhatian walaupun terbilang kecil atau terbilang sepele banget, tetapi itu ngena banget di hati, diperhatikan, hari ulang tahunnya tetap diingat, komunikasi selalu lancar. Seperti itu, Dok. Apakah itu jalan? Tidak harus. Oke. Sebab masing-masing punya gayanya sendiri ya, Dok? Cara pandang, persepsi. Nah, itu yang kita tidak habis-habis untuk belajar. Saling mengenal, saling memahami. Ada orang juga pacarannya cuma 3 bulan ya, tetapi dia mempunyai suatu komitmen, suatu yang patron yang jelas akan dipegang begitu. Nanti dia akan pacarannya setelah menikah. Setelah menikah, justru makin asik saja. Gitu. Masing-masing orang punya fashionnya sendiri-sendiri ya, dokter ya. Tetapi bagaimana tetap kita satu jalan selaras mempertahankan rumah tangga itu agar harmonis sampai tua, sampai akhir hayat. Iya, pemirsa, ya. Ada hal ini juga dari konsep Barat kan, kadang-kadang perbedaan itu sudah menjadi suatu hal yang
bukannya dipupuk, dipertemukan, tetapi itu menjadi satu, itu kalau tidak cocok ya sudah bercerai. Gampang sekali konsepnya begitu. Oke, tapi iya. kalau di timur beda. Iya, daerah kita ini beda ya dokter ya. Iya, kita tahan dulu dokter, kita masih punya satu segmen Dokter Sas, Dokter Agung, untuk kita masih berbincang terkait mencegah yang namanya perceraian dalam rumah tangga. Pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda di segmen terakhir, masih bersama Dr. Igusti Ngurah Sastra di SPKJ, tuh lebih dekat kita sapa dengan Dokter Sas, dan juga Dr. Ana Agung Eka Swastike SPKJ. Sesaat lagi untuk Anda. Baik pemirsa, di segmen yang terakhir masih bersama saya Putu Ayu Susanti di program acara Harmoni Bali, masih bersama Dokter Sas juga dan masih bersama Dokter Agung. Ya, terkait topik kita yakni mencegah perceraian dalam rumah tangga. Ketika tadi di segmen sebelumnya Dokter Sas juga membahas bagaimana adat di barat dan adat timur kita sangat jauh berbeda ya dokter ya. Kalau di sana gampang ya untuk mengatakan oke, kita pisah begitu ya dokter ya. Kalau kita di timur, bagaimana kita mencoba mempertahankan, karena sekali lagi pernikahan itu bukan antara saya dengan suami saya, tetapi juga melibatkan sangat banyak sekali keluarga. Ada mertua kita, ada orang tua kita, ada keluarga-keluarga kita di sebelahnya juga. Bagaimana kita tetap menjaga yang namanya tali silaturahmi, persaudaraan itu atau hubungan baik masih tetap terjalan sampai di kemudian hari, karena tidak jarang kalau orang yang sudah berpisah atau bercerai hubungannya sangat tidak baik ya dokter ya, dan itu sangat berpengaruh terhadap edukasi terhadap anak-anaknya, bukan begitu dokter? Ya. Karena dia melihat tipikal orang tuanya juga. Mempengaruhi memori anak. Memori anak, jadi ya perkembangan kematangan emosi juga sangat terganggu. Banyak kasus-kasus yang menyangkut gangguan mood sekarang, gangguan emosi itu. Tambah tahun tambah banyak saya dapatkan. Itu ada kaitannya dengan memori-memori yang masuk, yang dia alami, yang dilihat oleh anak itu. Belum semuanya dipahami oleh anak itu, dia akan berespon sesuai dengan umurnya waktu itu. Dan itu berkepanjangan. Apalagi yang menyangkut kekerasan ya. Kekerasan ini sangat-sangat membuat trauma anak itu. Trauma itu kadang berlapis ya. Trauma awal itu membentuk sensitivitas, kerentanan dia untuk menghadapi ke berikutnya. Kemudian ada trauma-trauma lain lagi. Belum lagi masalah misalnya sekarang ada kasus-kasus pelecehan seksual ya, bullying. Nah, itu membuat kerentanan itu berlapis-lapis, bertambah. Sehingga ketika dia akan memasuki masa perkawinan, dia sebenarnya sudah harus menyelesaikan trauma-traumanya itu dulu supaya jangan mengulang lagi rantai yang sudah pernah tadi ya, copy paste itu. Itu ibaratnya rekam jejak yang masih ada dalam memori itu kita harus bantu pada pasangan yang akan menikah ini supaya dia siap menjalani suatu rumah tangga yang akan menuntunnya nanti untuk meneruskan generasi selanjutnya gitu ya. Bukan hanya kepuasan pada diri sendiri, tapi meneruskan generasi selanjutnya sambil juga kita belajar bertumbuh dengan diri kita dan diri pasangan supaya situasinya itu sampai akhir hayat kita merasakan kebahagiaan. Gitu. Oke, nah Dokter Agung, bila anak di masa kecilnya ada trauma terhadap orang tuanya, mungkin ada kasus yang anggaplah perceraian, KDRT, sering cekcok, sering ribut di depan anak. Nah, apa yang dokter sarankan? Mungkin ada pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita saat ini mengalami hal yang sama ya dokter ya. Apa yang dokter sarankan kepada anak tersebut agar mudah-mudahan tidak terjadi, agar tidak mengulangi hal yang serupa yang terjadi kepada orang tuanya? Kekuatan keyakinan diri seperti apa yang bisa dokter edukasi kepada beliau ya? Mungkin menyaksikan acara kita hari ini, silakan dokter. Ya, terima kasih.
mungkin ketika hal tersebut terjadi, yang pertama itu mungkin teknik relaksasi di sana ya. Teknik relaksasi kita bisa atur napas, tarik napas, tahan, keluarkan berulang-ulang sehingga kita menjadi lebih rileks, lebih santai. Setelah itu mungkin kalau selain itu meditasi juga sangat penting ya. Itu dilatih setiap hari, itu akan membuat suasana hati kita lebih tenang, lebih nyaman ya. Kalau yang senang menulis, silahkan menulis, membuat jurnal di sana ya. Di sana kita ungkapkan perasaan kita, hati kita, dan di sana akan nanti ketika sudah selesai membuat jurnal tersebut, kita baca ulang, kita introspeksi lagi, apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita di sana, nanti kita lakukan. Nah, kalau selain itu yoga juga bisa dilakukan di rumah ya, itu sangat penting karena di sana menurunkan di sana suasana hati kita akan lebih tenang, lebih nyaman. Nah, selain itu juga perlu semacam manajemen stres ya. Manajemen stres itu salah satunya mungkin ya ada waktulah untuk diri sendiri ya. Artinya kita ya yang senang ya, mungkin yang senang ya ngobrol, silakan sama sejawat atau mungkin sama teman-teman sebayanya, silakan ya. Kalau mungkin selain itu juga perlu juga semacam perfeksionisnya diturunkan sedikit ya, karena perfeksionis yang terlalu perfeksionis sekali akan membuat kita makin stres ya. Yang terakhir ya sebenarnya ya masalah itu harus dilewati ya, dilewati walaupun terasa sakit ya, tapi nanti seiring jalan pasti akan membuat kita lebih tenang, lebih nyaman. Itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada orang yang nggak punya masalah ya dokter ya, tapi bagaimana kita melalui masalah tersebut dengan lebih bijak ya dokter ya, sehingga semuanya yang kita harapkan dapat berjalan dengan baik. Wah, sayang sekali dokter, menarik sekali nih perbincangan kita. Kalau ngobrol dengan dokter SPKJ ini menarik sekali ya dokter ya. Kayaknya satu pasien konselingnya lama-lama nih dokter. Ya, memang begitu. Memang gitu. Satu pasien pasti konselingnya lama-lama karena banyak hal yang dicurahkan, tempat curhatnya seperti itu ya dia dokter ya. Nah, pemirsa, sayang sekali waktu kita terbatas. Nah, dokter, apa yang mau disampaikan di penghujung acara kita hari ini di Harmoni Bali untuk semua pemirsa Bali TV yang menyaksikan? Mungkin diawali dengan Dokter Agung, nanti ditutup oleh Dokter Sa. Silakan dokter. Ya, menurut saya masalah itu pasti akan ada ya, karena kita hidup memang harus bermasalah ya. Tapi gimana kita menyelesaikan hal tersebut ya, mungkin salah satunya yang seperti saya sampaikan tadi ya, manajemen stres, teknik relaksasi, dan metode-metode lain yang akan bisa dilakukan itu akan membuat kita lebih tenang ya. Selain itu mungkin komunikasi dan introspeksi diri ya, lakukan ya, mungkin kesabaran juga penting di sana ya. Demikian. Baik, terima kasih Dokter Agung. Selanjutnya Dokter Sas sebagai penutup, silahkan dokter. Iya, dalam rumah tangga tentu sekali-sekali ada perselisihan, pertengkaran, itu sebagai bumbu ya, sebagai latihan itu. Tidak ada yang sama sekali bebas ya, ya. Tetapi dalam hal ini kalaupun ada kemarahan, ada emosi masih, tangani dulu perasaan itu sendiri. Biasakan untuk kita merasakan, oh saya marah. Jadi jangan dulu waktu marah langsung kita dar begitu ya. Selain itu, kalau kita udah siap, kita belajar menjadi dokter untuk pasangan kita masing-masing. Oh, baik. Menjadi psikiater untuk pasangan masing-masing. Yang saya maksud di sini adalah ketika istri atau suami sedang mengungkapkan kekesalannya apa, dengarkan saja. Belajar mendengarkan. Jadi jangan dulu membela diri atau apa, dengarkan biar kita tahu semuanya. Ketika semuanya seperti itu, nanti ketika kita mau, pasangannya juga mendengarkan kita. Jadi dokter juga gantian. Nah, seperti itu. Itu hal-hal kecil yang perlu kita latih. Baik, terima kasih banyak kehadirannya Dokter Sa, Suksema, Dokter Agung. Mudah-mudahan pemirsa Bali TV apa yang kami sajikan di program acara Harmoni Bali hari ini bersama Dokter Igusti Ngurah Sastra di SPKJ dan juga Dr. Ana Agung Eka Swastika SPKJ dapat bermanfaat bagi Anda. Dan akhir kata, saya Putu Ayu Susanti mewakili seluruh kerabat kerja acara Harmoni Bali pamit undur diri dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.